sentral. Ini jadi dua pertemuan ya, karena pembahasannya sangat panjang dan sangat kompleks. Apa itu dogma sentral? Jadi dogma sentral itu merupakan suatu proses atau tahapan yang terdiri dari 3 tahap, yakni yang pertama replikasi, yang kedua transkripsi, yang ketiga translasi. Replikasi itu artinya penggandaan DNA. Jadi DNA dari induknya digandakan, ya. Dari 1 menjadi 2, ya. Re kan artinya 2. Jadi digandakan DNA-nya. Kemudian setelah DNA-nya digandakan, kemudian ditranskripsikan. Jadi DNA nanti yang sudah digandakan dia akan membentuk mRNA, messenger RNA, ribonucleic acid, ya ribonucleotide acid. Kemudian setelah dibentuk mRNA, kemudian dia ditranslatekan atau ditranslasikan, yakni diterjemahkan dari bahasa mRNA menjadi bahasa asam nukleat yang nantinya akan membentuk suatu protein. Ya. Ini kita flashback lagi ke nukleus yang di pertemuan sebelumnya. Jadi di dalam sel itu ada nukleus atau inti sel, ya, dia membran ganda. Di dalam inti sel itu ada namanya kromosom. Kromosom yang bentuknya seperti X, ya, kemudian ada lengan panjang sama lengan pendek. Di dalam ini ada yang namanya DNA. Di dalam DNA nanti ada gen yang akan diturunkan dari induk ke anaknya. Kemudian ini DNA yang sudah kita pelajari, ya, jadi dia double helix, rantai ganda. DNA merupakan deoksiribonukleik asid yang tersusun atas unit berulang disebut dengan nukleotida. Satu nukleotida terdiri dari gula pentosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Ya. Mungkin dibuka lagi ke video yang sebelumnya. Kemudian kita bahas yang pertama dogma sentral, yakni replikasi. Replikasi tadi penggandaan, jadi DNA digandakan dari 1 menjadi 2. Sebelumnya kita jelaskan bahwa ada teori replikasi. Ada 3 teori yang pernah diklaim atau diproklamirkan oleh peneliti-peneliti, ya. Yang pertama ini namanya semi konservatif, ya. Ini DNA induknya warna biru, kemudian DNA yang baru, DNA anakan itu masing-masing mengandung DNA dari induknya, ya. DNA barunya kan DNA induknya kan warna biru, kemudian DNA anak yang terbentuk ini warnanya merah. Jadi ini bisa dikatakan bahwa DNA induknya ini sebagai template atau cetakan, ya. Ini membawa DNA baru yang terbentuk. Jadi masing-masing DNA baru yang terbentuk itu mengandung DNA dari induknya. Kemudian ada istilah teori replikasi yang kedua, yakni konservatif, di mana DNA baru yang terbentuk itu ada yang sama persis dengan induknya, ada yang beda sama induknya ini yang warna merah, ya. Ini kan masih ada tanya, masa anak yang dia lahirkan itu beda sama induknya, kan tanda tanya, ya. Jadi ini teori ini sudah tidak digunakan lagi. Kemudian ada teori yang ketiga, ini teori replikasi secara dispersif. Jadi DNA baru yang terbentuk itu terbentuk secara segmen-segmen. Ya, ini juga tidak digunakan. Jadi replikasi yang sampai sekarang digunakan itu replikasi yang berjalan secara semi konservatif yang pertama, di mana DNA baru yang terbentuk tadi mengandung untai DNA dari induknya, ya. Itu, ya. Jadi kalau ini kan masih dapat ditelusuri karena dia masih mengandung DNA dari induknya. Jadi kan bisa tahu ini anaknya siapa, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke proses replikasi DNA. Jadi replikasi DNA itu berjalan secara semi konservatif tadi, di mana dia mengandung banyak enzim, ya. Ini ada enzim topoisomerase atau girase, kemudian ada enzim helikase, DNA ligase, leading strand, DNA polimerase, single stranded binding protein, dan lain sebagainya. Ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama ini enzim topoisomerase atau girase, namanya bekerja. Jadi DNA tadi kan untai ganda, dia lengket. Jadi supaya dia tidak lengket, dia dikendorkan dulu DNA-nya pakai DNA topoisomerase atau girase. Jadi setelah dikendorkan, kemudian dipotong. Jadi DNA tadi kan ada ikatan yang mengikat antara rantai satu dengan rantai lain oleh ikatan hidrogen. Jadi yang kedua, enzim helikase ini berperan untuk memotong ikatan hidrogen yang mengikat antara satu rantai dengan rantai lainnya. Ya, nomor 2. Jadi DNA yang pertama itu untuk membentuk supaya DNA ini tadi digandakan, replikasi. Jadi
prosesnya itu seperti itu. Jadi yang pertama kita kendorkan dulu DNA-nya oleh enzim topoimerase atau kirase. Setelah dikendorkan kemudian dipotong ikatan hidrogennya untuk memotong satu rantai dengan rantai lainnya yang dipotong ikatan hidrogen ya, yang mengikat antara basa nitrogen. Kemudian yang kedua setelah dipotong ikatan hidrogennya supaya dia tidak kembali lengket, ini ada enzim protein namanya SSB. Single Stranded Binding Protein. Jadi dia menempel supaya DNA tadi yang sudah melepas, jadi tidak bisa mengikat lagi. Jadi distabilkan oleh enzim SSB, Single Stranded Binding Protein. Kemudian DNA baru yang terbentuk ini ditambahkan oleh namanya DNA polimerase 3, yaitu untuk membentuk DNA baru yang terbentuk di mana DNA induknya tadi sebagai template ya. Ini yang bekerja itu DNA polimerase 3. Jadi dia akan bekerja dari 5 ke 3. Ya. Jadi DNA polimerase 3 itu hanya bisa berjalan dari 5 ke 3. Ini kan 3. Jadi 5 ke 3 ini dia berjalan. Sedangkan di sini ini angkatannya 3 ke 5. 3 ke 5. Jadi dia kan DNA polimerase tidak bekerja. Karena DNA polimerase tidak bekerja, ini dibutuhkan namanya RNA primase untuk mengawali sintesis supaya dapat ikatan 5. Setelah ada strand 5 baru DNA polimerase 3 dapat bekerja. Jadi ini namanya leading strand, jadi langsung bisa diikuti, sedangkan yang ini namanya lagging strand, rantai penuntun. Jadi dia dituntun sedikit demi sedikit ya. Nanti karena dia disintesis demi sedikit, jadi ini ada RNA primase, kemudian dipanjangkan oleh DNA polimerase 3, kemudian kalau dia ada untai 3 baru ditambahkan RNA primase 3. Karena disintesis sedikit demi sedikit, nanti dia akan terbentuk celah ya, namanya Okazaki fragment. Okazaki fragment nanti ini akan ditutup ya celah-celahnya ini oleh DNA namanya DNA ligase ya, untuk mematri ikatan-ikatannya. Jadi ini sudah dijelaskan tadi. Kemudian penjelasannya bisa dilihat di sini yang sudah saya tuliskan. Mungkin supaya lebih jelas. When DNA replicates, its strands are separated by the enzyme helicase. Single-stranded DNA binding proteins keep the strands from reannealing. One DNA strand encodes the leading strand, which forms from its 5' to its 3' end, using DNA polymerase 3. No problem here, but the lagging strand presents problems. It has to form from 5' to 3' too. It forms in pieces called Okazaki fragments. First, an RNA primase lays down an RNA primer. Then, DNA polymerase 3 lays down new DNA. The process repeats again and again. DNA polymerase 1 replaces the RNA primers with DNA. Finally, DNA ligase links the Okazaki fragment. Hidupkan. Jadi ini nukleus ya. Jadi ada porinya, kemudian ini DNA. DNA-nya direplikasi, ini namanya enzim ya, helikase tadi yang memotong ikatan hidrogen transkripsi. Jadi setelah DNA-nya direplikasi, kemudian kita transkripsikan. Ini sintesis RNA dari cetakan DNA. Ada 3 RNA, yakni mRNA, tRNA, dan rRNA. mRNA itu messenger RNA, tRNA itu transfer RNA, dan rRNA itu ribosomal RNA. Pada transkripsi, adenin tidak berpasangan
dengan timin, melainkan pasangan urasil ya di RNA. Kalau DNA itu ada adenin, guanin, timin, sama sitosin. Kalau di RNA itu tidak ada timin, melainkan adanya urasil yang strukturnya hampir mirip antara timin sama urasil, sehingga adenin tidak berikatan sama timin kalau di RNA, tapi adenin berikatan sama urasil. Kemudian prosesnya sama, inisiasi, elongasi, sama terminasi. Inisiasi itu awalan, elongasi itu pemanjangan, terminasi itu pemberhentian. Proses transkripsi memerlukan RNA polimerase yang fungsinya satu mencari tapak inisiasi, tapak awalan. Kemudian dia membuka urai ganda DNA. Jadi dibuka sama seperti tahapan dari replikasi ya. Replikasi juga sama tahapnya, ada inisiasi, elongasi sama terminasi, tapi membutuhkan lebih dari satu enzim ya. Secara umum tadi ada 6 enzim bekerja. Kalau ini di transkripsi itu hanya butuh satu enzim saja, yakni RNA polimerase yang bekerja sebagai tapak inisiasi, membuka urai ganda DNA, kemudian memilih ribonukleosida trifosfat dan mengatalisis pembentukan fosfodiester. Ya, ini yang pemanjangannya sama fungsinya seperti DNA polimerase 3. Kemudian menemukan tapak terminasi atau pembentian. Kemudian kelima berikatan dengan protein aktivator dan represor yang mengatur kecepatan transkripsi yang mengikat antara basa nitrogen. Ini dari proses transkripsi. Yang warna ungu ini adalah polimerase 3. Jadi dia DNA tadi dia berjalan ya enzimnya untuk mencari tapak inisiasi atau awalan. Setelah mencari tapak, kemudian dia membuka DNA baru, kemudian dia memilih pasangannya ini untuk membentuk rRNA. Kemudian mencari tapak terminasi pembentian ini juga pakai RNA polimerase 3 gitu ya. Kemudian jadi dia dipotong, ada videonya. Jadi ini transkripsi pada prokariot sebagai contoh ya, ini pada bakteri transkripsi. Jadi hasil dari transkripsi ini menghasilkan mRNA, messenger RNA. Ini ya dari DNA tadi yang sudah digandakan di tahap replikasi, ini RNA polimerase 3, RNA polimerase saja, RNA polimerase, dia mencari tapak inisiasi ya. Jadi ini dia sudah ada tapak inisiasinya, kemudian dia buka di sini. Dibuka, kemudian panjangkan ya, pasangannya di sini yang hijau ini dipasangkan untuk bentuk mRNA. Memilih pasangan tribonukleosida trifosfat, kemudian mencari tapak terminasi atau pemberhentian. Tuh. Ini dia pasangannya, dari itu ditambahkan ribonukleosida trifosfat, pasangannya yang warna hijau. Ya, ini tadi ya pasangannya timin berkaitan sama adenin, adenin berkaitan sama urasil ya. Di RNA itu tadi sekali lagi tidak ada timin tapi adanya urasil. Ditangkap oleh ribosom untuk menjalani proses selanjutnya dari dogma sentral, yakni translasi, ya, replikasi, transkripsi, dan translasi. Dan ini yang merah ini sudah terbentuk mRNA-nya. Ya, sekali lagi tahapnya inisiasi, elongasi, sama translasi. Kemudian selanjutnya kita langsung masuk ke tahap terakhir, yakni translasi. Dari bahasa asam nukleat menjadi bahasa asam amino yang nantinya akan membentuk suatu protein. Ini tahap inisiasinya itu codon start ya. Codon startnya untuk awalan sintesis itu AUG, adenin urasil guanin. Ini nama bahasa asam aminonya itu metionin ya. Ini namanya codon. Codon itu triplet nukleotida. AUG, AGU, GGG, AAA itu namanya triplet nukleotida. Ya. Kemudian untuk tahap awalan itu tahap metionin AUG, sedangkan kodon terminasi itu kode pemberhentian ya. Jadi kalau menemukan UAA, UAG sama UGA ini dia akan berhenti. Kalau berhenti dia tidak ada bahasa asam aminonya.
Fungsi ribosom tempat translasi dengan memperantai pengikatan antikodon tRNA dengan kodon mRNA. Ada 3 tapak yakni A-site, P-site, sama E-site. A-site itu dari kata aminosite, P-site itu peptidyl site, dan E-site itu exit site. tRNA untuk awalan translasi adalah aminoasid tRNA, formil metionin tRNA, pasangan dari AUG yakni UAC. Jadi ini semua RNA akan bergabung ya. Jadi sini ini namanya mRNA, messenger RNA. Kemudian pasangannya yang membawa pasangan dari mRNA namanya tRNA. Ini pasangannya antikodon. Jadi ini namanya kodon tadi triplet nukleotida yang AAA, AUG, dan UGA tadi. Pasangannya ini dibawa oleh tRNA. Kemudian yang warna biru yang ada tulisan EPA, dua-duanya ini merupakan rRNA, ribosomal RNA. Itu tadi. Jadi ini awal sintesis akan dimulai kalau rRNA akan menemukan tapak kodon start yakni AUG metionin. Kemudian baru nanti akan proses berjalan, tRNA akan masuk ke A-site. Kemudian asam amino yang terbentuk akan dikumpulkan di site yang P, peptidyl site tadi. Ini ada asam aminonya. Jadi akan terbentuk, akan dikumpulkan di peptidyl site. Kemudian tRNA yang sudah tidak bermuatan karena sudah berikatan sama mRNA, dia akan keluar melalui A-site, exit site. Ya, jadi ini mRNA, ini tRNA, tadi pasangannya antikodonnya itu formil metionin. AUG kodon start, pasangannya UAC. Ini rRNA, ini yang merah mRNA, yang ini tRNA. Ribosomal RNA itu ada 2, 50S sama 30S. Ini pada prokaryotik. Di sini di RNA akan terbentuk 3 set ya, EPA, exit site, peptidyl site, sama A-site. tRNA akan masuk melalui A-site, kemudian asam amino di sini yang bulatan ini akan dikumpulkan melalui P-site, kemudian tRNA yang tidak terbentuk tadi, yang sudah berikatan sama kodonnya akan keluar melalui E-site. Jadi seperti itu. Ini ya, karena sudah ada tapak inisiasi, kemudian pasangannya ini kodon, ini antikodon, sitosin sama guanin, guanin sama sitosin. Pro ini bahasa kodonnya akan diterjemahkan menjadi bahasa asam amino yakni prolin. Ya. Jadi ini kumpulan dari asam amino yang akan membentuk protein akan dikumpulkan ke site yang P, peptidyl site. Jadi seterusnya sampai menemukan tapak kodon stop yakni UAA, UGA, dan UAG. Ya, jadi kalau kalian hafalkan yang kodon start AUG dan kodon stop UAA, UGA, sama UAG ya. Ini prosesnya akan berjalan sampai dia menemukan kodon stop. Ya. Jadi ini P-site, A-site, P-site, sama exit site. Ini dia akan keluar melalui A-site. Jadi sampai dia menemukan kodon stop ya, UAA. Jadi kodon stopnya ada 3, UAA, UAG, sama UGA. Jadi dogma sentral sekali lagi dia ada 3 tahap, replikasi, transkripsi, dan translasi. Jadi harus urut. Replikasi, penggandaan DNA, transkripsi, pembentukan mRNA, dan translasi, yaitu penerjemahan bahasa asam amino menjadi penerjemahan bahasa mRNA menjadi bahasa asam amino yang ada. Prokaryotic Pertanyaan silakan dijawab sendiri, kemudian cells translation is initiated. Silakan ditulis dengan tangan, dikumpulkan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian untuk materi tentang dogma sentral 2 pertemuan. By formation of an initiation complex consisting of the 30S ribosomal subunit, formylmethionine tRNA, and messenger RNA. The 50S ribosomal subunit then joins the complex. Proteins called initiation factors are also involved, but are not shown.
The 70S ribosome has two sites to which transfer RNA-carrying amino acids can bind. One is called the peptidyl, or P site, and the other is called the acceptor, or A site. There is also a third site called the exit, or E site, where transfer RNAs are released. The initiating transfer RNA carrying formylmethionine binds to the P site. A transfer RNA that recognizes the next codon and carries the second amino acid then moves into the A site. The formylmethionine carried by the transfer RNA in the P site is then joined to the amino acid carried by the transfer RNA that just entered the A site by a peptide bond. The ribosome now advances a distance of one codon, and the transfer RNA that carried the formylmethionine is released at the E site. A transfer RNA carrying the next amino acid now moves into the A site, where the anticodon on the transfer RNA matches the codon on the messenger RNA. The ribosome shifts down by a distance of one codon. As the shift occurs, the two amino acids on the transfer RNA in the P site are transferred to the new amino acid, and the second transfer RNA is released from the E site. The ribosome continues to move along the messenger RNA, and new amino acids are added to the growing polypeptide chain. Elongation of the polypeptide is terminated when a stop codon moves into the A site. A stop codon does not specify an amino acid and does not have a corresponding transfer RNA. The ribosome dissociates into the 30S and 50S subunits, and the messenger RNA and protein are released. Kemudian ini DNA yang hijau ini topoisomerase atau girase. Kemudian yang kuning ini SSB, single stranded binding protein, untuk menstabilkan ikatan DNA yang sudah terpisah. Ini ada lagging strand, kemudian ada leading strand. DNA polimerase 3 itu hanya bisa berjalan dari untai 5 ke 3. Kalau di sebelahnya itu 3 ke 5, jadi harus ditambahkan RNA polimerase dulu di sini. DNA polimerase 3 baru kemudian DNA polimerase 3 berjalan, karena sudah menemukan untai 5 ke 3. Jadi untuk memanjangkan itu DNA polimerase 3. RNA polimerase itu hanya mengawali sintesis, ya. Nih, kemudian dia polimerase 1 ini untuk mematri yang ini bolong-bolong tadi ya. Kemudian yang ini untuk mengikatnya dia pakai DNA ligase. Seperti itu. Jadi leading strand hanya mengikuti saja, lagging strand itu yang terpotong-potong enzimnya. Kemudian kita lanjut ke